Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, Cyber Beta. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips tahap-tahapan melakukan breed atau pemijahan ikan cupang. Ini akan saya bagi menjadi beberapa video. Dari yang pertama untuk persiapan air dan penjodohan dan sampai jadi budaya. Itu nanti saya pisah-pisah videonya. Oke, saya bagi menjadi beberapa part. Nih, untuk yang video yang pertama, ini untuk tahap pertama nih, apa yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan breed. Oh iya nih, bagi kalian sebelumnya bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, oke? Nih, untuk yang harus diperhatikan sebelum melakukan breed atau pemijahan ikan cupang itu apa? Yang pertama nih, yang paling utama, ketersediaan pangan untuk ikan cupang selama di breed. Untuk budayanya juga harus sedia makannya dulu nih. Jadi sebelum breed, kalian harus cek dulu nih untuk pakannya udah ada belum. Pakannya itu meliputi apa aja sih? Yang pertama nih, yang paling bagus bagi saya itu adalah kutu air. Tuh, kalian harus cek dulu di daerah kalian ada nggak yang jual kutu air atau tempat-tempat hidup kutu air tuh. Jadi harus kalian siapin dulu untuk pakannya. Yang kedua nih, jika kalian tidak punya kutu air, itu kalian bisa menggunakan Artemia. Artemia itu bisa kalian beli di toko-toko online, banyak yang jual. Di Shopee, di Tokopedia, di manalah, pokoknya toko-toko online banyak yang jual. Itu juga ya harus ditetasin dulu, nggak langsung jadi kalau untuk Artemia ya. Tuh, yang ketiga, kalian bisa gunakan infusoria. Nah, kalau untuk infusoria ini saya juga kurang paham, soalnya saya nggak pernah buat infusoria. Jadi yang saya rekomendasiin dua itu, kutu air dan Artemia. Jadi sebelum kalian breed, itu kalian harus sudah punya dulu tuh. Emang banyak media lain menggunakan pur, tapi itu kurang bagus. Menggunakan kuning telur juga bisa, tapi dia itu kurang bagus. Air cepet, kurang bagusnya apa? Airnya cepat bau, cepat kotor. Nah, kalau air bau, air kotor, itu nanti burayaknya bisa cepat mati dan presentasi hidupnya kecil. Tuh, oke? Dan yang kedua nih, apa yang harus diperhatikan yaitu untuk indukan ikan cupangnya. Indukan ikan cupang itu untuk usia yang siap breed itu usia paling tidak 5 bulan. Itu kalau saya ya, 5 bulan itu baru siap breed. Oke? Tuh. Pokoknya kalau misalnya masih usia 4 bulan, itu kalian tahan dulu selama 1 bulan. Kalian kasih makan aja untuk female-nya, supaya full telur, bisa kalian kasih makan dengan encuk. Ada tuh, di video saya sebelumnya, saya ada pernah bagiin tips cara merawat female supaya cepat full telur. Tuh, ingat ya, usia 5 bulan dan yang female-nya sudah full telur. Tuh. Dan untuk yang ketiga itu kalian harus sediain tempat pemijahan. Tempat pemijahannya itu seperti apa? Kalian bisa menggunakan baskom atau ada apa tempat bekas roti itu biasanya ada kan yang kotak, nanti saya tunjukin seperti apa sih bentuknya. Tuh, pokoknya tempatnya harus kalian sediai, jangan terlalu besar karena berdasarkan pengalaman saya kalau tempatnya terlalu besar itu agak sulit untuk melakukan perkawinan ikan cupang itu. Jadi nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil. Tuh, yang keempat, kondisi air. Pastikan kondisi air kalian itu sudah bagus. Paling tidak sebelum melakukan pemijahan air sudah diendapin dulu. Selama paling tidak 2 hari atau sehari juga bisa. Tuh ya. Jadi mungkin itu tuh tips-tipsnya sebelum melakukan pemijahan. Ada yaitu yang pertama pakan, yang kedua kondisi indukan, yang ketiga itu dari tempat, yang keempat adalah kondisi air. Oke, seperti apa proses dan tahap-tahap pemijahannya? Nih, tonton video ini sampai habis. Jangan kalian skip-skip supaya jika kalian ada yang belum paham, nanti kalian bisa komen aja di bawah. Insya Allah saya jawab sebisa mungkin. Oke, nih tonton sampai habis. Oke nih setelah beberapa hal tadi sudah kalian siapin nih. Selanjutnya kita masuk ke penyiapan wadah nih. Tuh, apa aja yang disiapin nih? Tempat nih, bisa pakai baskom, wadah bekas roti atau nih. Ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil.
Tuh. Dan juga nih obat biru, garam, sama ketapang. Tuh. Ini kita masuk proses penyiapin airnya. Sebelumnya nih, kasih garam dulu aja nih. Tinggal kasih garam secukupnya, jangan terlalu banyak. Secukupnya aja. Tuh. Ini pakai garam dapur biasa, nggak pakai garam ikan. Kalau kalian ada garam ikan, boleh pakai garam ikan. Karena saya di sini sulit cari garam ikan, jadi pakai garam dapur aja nggak apa-apa. Tuh, selanjutnya nih obat biru. Nih, ini bisa kalian cari di toko akuarium, toko-toko ikan hias banyak yang jual. Secukupnya aja. Ini saya mau ngebreed 4 ikan, jadi 4 wadah harus saya siapin. Kalau wadahnya udah siap, tinggal kasih ini nih. Tuh, udah. Ini baru kita kasih air. Ingat, airnya itu sebelumnya harus kita endapin dulu. Paling tidak 1 kali 24 jam nih. Oke, kita isi air dulu nih tempatnya. Oke, ini sudah saya kasih air nih. Tuh, untuk airnya ini jangan terlalu dalam, maksimal kalau saya ya. Maksimal itu 8 cm. Nih. Nggak terlalu dalam tuh, cuma segini nih. Tuh. Untuk airnya ini maksimal ketinggiannya 8 cm aja, nggak usah dalam-dalam. Setelah kasih air, nih, jangan lupa ketapang. Nih. Dan kasih ketapang aja. Secukupnya aja ketapangnya. Tuh. Oke, setelah sudah nih. Ini jangan langsung kalian masukin ikannya. Ini kalau saya biarin dulu selama 1 hari. Nih. Jadi untuk tahap proses penyiapan airnya gini aja nih. Cari aja tempatnya secukupnya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Setelah itu, kalian kasih obat biru, garam, dan juga baru ketapang. Dan airnya harus diendepin nih. Ini sudah 1 hari, sudah saya endepin airnya. Setelah kalian tuang sini semuanya tadi, bahan-bahannya tadi, tuh kalian biarin ini selama 1 malam. Baru besok kita masukin ikannya. Oke, mungkin untuk tahap pertama itu dulu untuk penyiapan airnya. Mungkin itu aja tahap-tahapnya. Oke, ini sudah saya taruh kamar nih, saya ngebreed di dalam kamar nih. Jadi ini jangan lupa, ini harus kalian tutup nih, kalian kasih tutup. Jadi ngerinya nih, kalau di sini banyak predator itu cicak. Tuh, jadi bahaya banget. Semalam aja nih kalau nggak ditutup, besok nih udah hilang nih burayaknya nih, udah musnah dimakan sama cicak. Jadi ya kalian tutup pakai kardus aja bisa, pakai apa pokoknya ditutup, jangan sampai terbuka. Nih, jadi ini kita tunggu 1 kali 24 jam, baru dah besok kita masukin ikannya, baru kita masuk proses penjodohan. Oke, jadi untuk proses penjodohan, lihat di video bagian kedua atau nanti di deskripsi saya cantumin linknya. Oke, mungkin segitu dulu aja video untuk persiapan airnya nih, untuk nyiapin airnya sama tempatnya. Ini bagian pertama. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, saya Muhammad Zulkarnain, salam cupang Indonesia.